بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 1356. Faqala al-muallif hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inna as-sa'ata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna as-sa'ata, sesungguhnya kiamat itu la taqumu, tidak akan terjadi, hatta takuna, sehingga ada asyru ayatin, 10 tanda. Yang dimaksud tanda di sini adalah tanda-tanda besar kiamat. Karena tanda kiamat ada 3 macam, ada tanda kecil, ada tanda sedang, ada tanda besar. Nah, yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda besar. Yang pertama apa? Ad-dukhanu, asap. Yang dimaksud asap ini adalah asap yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Surat Ad-Dukhan ayat 10. Tunggulah pada hari akan datang langit itu membawa asap yang nyata, yaghshan nas, yang menutupi seluruh manusia, hadza adzabun alim, ini adalah siksa yang menyakitkan. Nah, asap ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Ibnu Mas'ud, asap ini sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibantah oleh Ibnu Abbas, tidak benar, ini asap belum terjadi. Kalau asap yang terjadi di masa Nabi itu bukan dukhanim mubin. Ini kan fartaqib, tunggulah, berarti belum terjadi. Maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Ibnu Abbas berdasarkan hadis ini tadi juga, bahwa ad-dukhan ini belum terjadi karena ini termasuk tanda besar kiamat. Yang kedua, wad-dajjal, sama juga Dajjal belum muncul, meskipun Dajjal sudah ada di satu jazirah, tapi jazirahnya di mana tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, wad-dabbah, dan binatang melata. Yang dimaksud binatang melata di sini adalah binatang melata yang bisa bicara kepada manusia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dabbatan minal ardi tukallimuhum. Surat An-Naml ayat 82. Apabila sudah terjadi atau menjelang terjadi kiamat, akhrajna lahum dabbah, kami keluarkan bagi mereka binatang melata minal ardi, dari bumi. Tukallimuhum, yang bisa bicara kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dia bicara bahwasanya manusia itu tidak iman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka binatang ini pun juga belum muncul. Yang keempat adalah tulu'us syamsi, terbitnya matahari, min maghribiha, dari tenggelamnya, yaitu dari barat. Dan ini pun juga belum terjadi. Dan ayat ini kalau sudah muncul, maka orang beriman tidak akan diterima imannya. Orang yang beriman saat itu tidak diterima imannya. Allah mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayatik, pada hari datang sebagian tanda-tanda pemeliharamu, yaitu matahari terbit dari arah barat, atau Dajjal, atau Dabbah tadi, salah satu dari tiga-tiganya itu.
Itu la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan berguna iman seseorang lam takun amanat min qabl, apabila dia belum beriman sebelumnya. Jadi orang-orang nanti ketika melihat matahari betul-betul terbit dari barat, mereka akan tobat mengatakan kami masuk Islam. Allah tidak terima karena sudah terlambat, ya. Demikian juga aukasabat fi imaniha khaira, orang-orang yang belum melakukan kebaikan dalam imannya, kemudian tobat, kemudian melakukan kebaikan, enggak diterima. Dia sudah Islam sebelum terjadi hal itu, tapi enggak pernah sholat. Islamnya cuma KTP, sholat cuma Idul Fitri, Idul Adha. Nah, begitu melihat matahari terbit dari barat, dia tobat, ikut pengajian, ikut sholat jamaah di masjid 5 waktu, enggak diterima oleh Allah. Tetapi kalau sebelum terjadi itu kita sudah beramal, kemudian setelah melihat terbitnya matahari dari barat kita menambah amal, nah ini masih diterima. Misalnya kita setiap hari membaca Quran cuma 1 halaman, 2 halaman. Nah, begitu melihat matahari terbit dari barat, kita kencengkan amal kita 1 juz setiap hari atau 5 juz setiap hari. Nah, ini masih diterima. Kenapa? Karena sebelumnya sudah beramal. Yang tidak beramal adalah aukasabat, yang belum beramal kebaikan sebelumnya. Tapi kalau sudah beramal maka diterima. Kemudian wasalah satu khusuf, dan ada 3 pembenaman bumi. Jadi bumi terbenam ke dalam tanah. Yang pertama khasfun bil masyrik, satu pembenaman di arah timur. Nah, timur ini mana kita nggak ngerti karena belum terjadi. Bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah Indonesia, yaitu Jakarta akan tenggelam karena konon Jakarta ini semakin lama semakin tenggelam dengan air laut. Air lautnya semakin naik sementara daratannya semakin turun karena bangunan-bangunan yang terlalu tinggi dan pengeboran sumur dan sebagainya, macam-macam, nggak tahu saya sebabnya. Kemudian yang keenam wa khasfun, dan pembenaman bumi bil maghrib, di arah barat. Yang ketujuh wa khasfun, dan pembenaman bumi bi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Jadi kalau sudah menjelang kiamat nanti akan kita dengar adanya bumi terbenam ke dalam di 3 tempat ini, timur, barat, jazirah Arab. Yang ke-8 wa nuzulu Isa, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Jadi Nabi Isa sekarang ini masih hidup, tapi beliau di langit. Nah, nanti akan turun. Setelah turun nanti akan memimpin peperangan melawan Dajjal, beliau akan bunuh Dajjal, kemudian wafat di bumi. Yang ke-9 wa fathu, dan dibukanya Yajuj wa Majuj. Maksudnya dibukanya benteng Yajuj Majuj, akhirnya mereka bisa keluar. Yajuj Majuj sudah dicari oleh sebagian khalifah Abbasiyah dan memakan waktu 2 tahun untuk pencarian Yajuj Majuj ini. Ternyata mereka menemukan benteng tersebut. Tapi ini di masa khilafah Abbasiyah. Kemudian mereka mengatakan hasil dari pencarian benteng ini adalah karena benteng ini sangat tinggi sekali, sehingga mereka tidak bisa melihat ke dalamnya. Kalau ingin melihat ke dalamnya harus naik bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Tapi bukit-bukit yang ada di sekitarnya sama juga, sangat terjal yang tidak bisa dicapai. Nah, orang zaman sekarang meskipun sudah canggih, ada internet dan sebagainya, belum ada satupun yang menemukan apa? Yajuj Majuj. Nah, di masa Bani Abbasiyah, konon disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sudah pernah dicari itu selama 2 tahun perjalanan, ternyata ketemu. Wallahu a'lam. Yang ke-10 wanarun, dan api yang besar takhruju, yang keluar min qa'ri Adan, dari bagian dalam kota Adan. Kota Adan ini adalah satu kota di Yaman. Tasuqun nas, yang menggiring manusia ilal mahsyar, ke padang mahsyar. Tabitu, dia akan bermalam ma'ahum, bersama mereka, haitsu batu, dimanapun mereka bermalam. Wa taqilu, dan dia akan istirahat siang ma'ahum, bersama mereka, haitsu qalu, dimanapun mereka istirahat siang. Di qalu di sini bukan berkata, ya. Kan biasanya qala, qalu, dan berkata, ya. Nah, di sini qala, yaitu istirahat siang. Karena gini, qala yaqulu, nah ini berkata. Tapi kalau qala yaqilu, nah ini istirahat siang. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang qala yaqilu. Maka artinya apa? Istirahat siang.
Jadi akan muncul api yang besar. Api ini mengumpulkan seluruh manusia dari Indonesia, dibawa semuanya, dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar. Nah, mahsyarnya mana? Dalam hadis yang lain disebutkan yaitu di negara Syam. Nah, maka kalau orang-orang yang digiring ini mereka lelah, mereka istirahat siang di satu tempat, api itu nunggui di situ. Kalau mereka sudah punya tenaga lagi, ya digiring lagi terus. Nanti malam mereka ngantuk, maka mereka istirahat, tidur, maka api menemani mereka sampai mereka bangun. Bangun digiring lagi terus sampai ke padang mahsyar yaitu di Syam. Dan ini semuanya terjadi menjelang hari kiamat. Ini semua disebut tanda-tanda besar kiamat. Apa bedanya tanda besar sama tanda kecil sama tanda sedang? Bedanya, kalau tanda besar, ketika satu sudah terjadi, maka rentetannya berikutnya akan terjadi bertubi-tubi tanpa jarak waktu yang lama. Jadi ini semuanya, Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, ini bertubi-tubi. Adapun tanda-tanda kecil, ini bisa jaraknya lama antara satu dengan yang lainnya. Maka diyakini ini semuanya belum terjadi karena ini adalah tanda-tanda besar. 1357. Inna suhura, sesungguhnya memakan sahur, barakatun, adalah berkah. A'taqumuha, Allah telah memberikan kalian akan berkah tersebut. Fala tada'uha, maka jangan kalian meninggalkan sahur. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya sahur itu berkah. Berkahnya sahur ada dua macam. Ada berkah agama, ada berkah dunia. Berkah agamanya, kalau kita makan sahur, kita dapat pahala. Karena kita melakukan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita makan sahur, kita dapat salawat dari Allah dan para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun berkah dunianya, maka dengan makan sahur kita masih punya tenaga, sehingga meskipun puasa, sehari masih bisa bekerja. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sahur la tada'uha, tidak boleh ditinggalkan. Berarti kita disuruh untuk sahur. Perintah dalam agama ada dua, ada wajib, ada sunnah. Nah, di sini perintah sahur sunnah atau wajib. Para ulama mengatakan perintahnya di sini sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah kadang-kadang puasa tanpa sahur, yaitu ketika puasa wisol. Hari Ahad sahur, kemudian tidak makan sama sekali sampai hari Senin, kemudian Senin maghrib baru makan. Nah, berarti Senin paginya beliau tidak sahur. Ini menunjukkan bahwa makan sahur tidak wajib. Karena kalau wajib akan dilakukan, pasti akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lagi tidak enak perutnya, sehingga tidak mau makan sahur, maka silahkan tidak makan sahur, tetapi tetap memasukkan sesuatu pada mulut kita. Misalnya satu butir kurma atau satu teguk air. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Fala tada'uh", jangan tinggalkan sahur, walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma, meskipun hanya menenggak seteguk air, karena Allah dan malaikatnya selawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. 1358. Inna, sesungguhnya, as-sa'ida, orang yang bahagia, laman, sungguh orang yang junniba, dijauhkan, al-fitana, dari fitnah-fitnah. Walaman, dan sungguh orang yang ubtulia, diuji, fasabara, lalu dia sabar. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi definisi orang bahagia menurut Nabi, itu bukan orang yang duitnya banyak, bukan. Orang yang rumahnya besar, bukan. Tapi orang yang bahagia, kata Nabi, satu, orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian-ujian yang merusak agama, itu fitnah. Perang sesama muslim, tengkar sesama muslim, itu fitnah itu. Karena apa? Merusak agama kita. Kemudian televisi itu bisa disebut fitnah ketika merusak agama. Gara-gara televisi akhirnya mestinya salat ke masjid, tidak salat ke masjid. Kenapa? Nonton sinetron. Lebih bagus sinetronnya dari salatnya. Ini fitnah. Gara-gara televisi akhirnya
bangun malam jam 2 untuk nonton bola. Nah, akhirnya karena tidurnya kemudian kemalaman, akhirnya subuhnya nggak bangun, jam 6 baru sholat. Nah, fitnah itu televisi. Jadi televisi itu jadi fitnah bisa, HP ini jadi fitnah bisa, Facebook jadi fitnah bisa, Instagram jadi fitnah bisa, semua bisa menjadi fitnah kalau merusak agama. Kemudian yang kedua kata Nabi, kalau seseorang diuji kemudian sabar, nah, ini bahagia orang begini. Karena sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Dalilnya dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Zumar ayat 10. Tiada lain disempurnakan untuk orang sabar pahala mereka tanpa hitungan. Jadi orang sabar pahalanya berapa? Nggak bisa dihitung. Saking banyaknya. Nah, hari ini sudah meninggal saudara kita namanya Bapak Mustafa dari Sumber. Ini beliau sakit berhari-hari lama, mungkin berbulan-bulan. Nah, kalau istrinya, keluarganya sabar mengurusi keluarga mereka yang sakit seperti ini, yang tidak bisa bergerak dari tempat tidur, kalau turun harus diturunkan, kalau mau pergi kemana pun harus dibopong dan sebagainya, sabar terhadap ujian seperti ini orang yang bahagia karena pahalanya sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 59. Inna sesungguhnya as-salam adalah ismun satu nama min asma'illahi dari nama-nama Allah Ta'ala. Wudi'a diletakkan nama itu fil ardi di bumi. Fa'afsus salam maka sebarkanlah ucapan salam bainakum di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, salah satu asmaul husna adalah as-salam. Apa makna as-salam? As-salam maksudnya sumber keselamatan. Jadi siapa yang memberikan keselamatan? Allah. Kalau ada keselamatan, itu tiada lain, sumbernya datang dari Allah. Ada sopir bis, ngebut, hampir tabrakan, tapi dia lincah, langsung banting kiri, nggak jadi tabrakan. Ini yang sumber keselamatannya bukan sopirnya, tapi Allah. Karena Allah ilhamkan si sopir tadi untuk banting setir. Akhirnya tidak terjadi tabrakan. Nah, ini berarti apa? Sumber keselamatan dari Allah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan diperintahkannya afshu, menyebarkan salam. Maksud menyebarkan salam disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu salam kepada siapapun muslim, baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Pakai peci, ya, ini berarti tanda muslim. Maka kita salami. Itu adalah menyebarkan salam. Maka kebiasaan Jawa yang ketika berjumpa bersapa, ini sebenarnya kebiasaan yang sudah sangat bagus, saling menyapa, tapi hendaklah sapanya diganti dengan apa? Assalamualaikum. Sama-sama nyapa kok. Monggo Pak, nah, daripada monggo Pak, nggak ada perintahnya, mending assalamualaikum. Sama-sama apa? Menyapa, kita ambil yang ada perintahnya saja. 60. Inna sesungguhnya as-salaf, pemberian pinjaman, pemberian utangan. Yajri itu mengalir, majra dengan aliran, syatras sadaqah, separuh sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, kalau panjenengan meminjamkan uang kepada seseorang, maka pahala meminjamkan uang itu adalah pahala separuh sedekah dari uang yang Anda pinjamkan. Meminjamkan berapa? 1 juta. Berarti pahala sedekah 500.000. Meminjamkan berapa? 2 juta. Berarti pahala sedekah 1 juta. Karena itu sebagian ulama lebih suka meminjamkan daripada memberi. Kenapa? Karena kalau memberi itu cuma sekali saja. Tetapi kalau meminjamkan, bisa apa? Berkali-kali. Karena setelah dipinjamkan katanya akhir bulan akan dibayar. Gimana Pak? Oh, akhir bulan belum bisa. Kalau ditunda lagi enggak apa-apa. Ditunda akhir bulan berikutnya. Berarti sedekah lagi selama sebulan. Kemudian ternyata akhir bulan berikutnya enggak bisa. Tunda lagi. Sedekah terus ini seperti ini. Demikian juga sebab yang kedua. Ini kalau enggak salah Ibnu Mas'ud yang dia itu lebih suka meminjamkan daripada, ini perawinya ya, Ibnu Mas'ud.
Ibnu Mas'ud ini lebih suka meminjamkan daripada memberikan. Kenapa? Kata beliau, kalau meminjamkan itu pasti tepat sasaran. Kalau memberikan kadang-kadang nggak tepat sasaran. Seseorang terlihat, oh ini kayaknya miskin nih, dikasih. Ternyata tidak miskin, hanya tampannya saja seperti orang miskin. Duitnya banyak sebenarnya. Tapi kalau orang pinjem, namanya pinjem itu pasti apa? Butuh. Nah, maka memberikan pinjaman pasti tepat sasaran, yaitu orang yang membutuhkan. Nah, ini pendapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. 61. Inna sesungguhnya asyahida, orang yang menyaksikan, yara melihat ma la yaral ghaib, apa yang tidak dilihat oleh orang yang ghaib. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ini ada ceritanya, Pak. Jadi hadis ini termasuk hadis yang kalau tidak dibahas ceritanya nggak paham. Rasulullah mendapatkan informasi ada seorang budak hitam suka datang ke rumah budak Nabi yang perempuan, namanya Maria. Jadi istri Nabi kan ada 9, tambah 1 budak Nabi namanya Maria. Maria ini rumahnya tidak di sekitar Masjid Nabawi, tapi agak jauh sana, di Aliyah atau di mana. Nah, ada informasi ada budak hitam yang katanya sering mondar-mandir atau sering datang ke rumahnya Maria, sehingga seolah-olah mau berbuat mesum sama budaknya Nabi ini. Maka Nabi mengutus kepada Sayyidina Ali, perawi hadis ini, wahai Ali, kamu datangi itu si budak hitam itu. Kalau dia berzina dengan budak saya, maka bunuh. Maka Ali bertanya, ya Rasulullah, begitu saya ketemu dia langsung bunuh atau saya periksa dulu? Maka Rasulullah menjawab, inna syahid yara ma la yaral ghaib. Orang yang menyaksikan itu bisa melihat sesuatu yang orang gaib tidak bisa melihat. Kamu datang, kamu periksa, kamu bisa melihat kondisi dia. Kalau saya nggak bisa melihat, saya di Madinah. Maka Ali bin Abi Thalib mencari orang tadi. Setelah ketemu, maka dibuka bajunya orang tadi. Ternyata dia, mohon maaf, tidak punya kemaluan atau kemaluannya tidak bisa digunakan untuk hubungan. Nah, berarti nggak mungkin dia melakukan zina. Akhirnya pedangnya langsung ditutup, kembali pulang, tidak jadi membunuh si budak tadi. Maka kata Nabi, orang yang menghadiri kejadian bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, sehingga dia bisa memutuskan apa sikap yang lebih tepat untuk kejadian tersebut. Apakah dibunuh ataukah tidak dibunuh, apakah dihukum ataukah tidak. 62. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, adalah 2 tanda, min ayatillah, dari tanda-tanda Allah, maksudnya tanda kuasanya Allah. La yakhsifani, keduanya tidak terjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatih, tidak pula kehidupan, maksudnya kelahirannya. Ini adalah akidah jahiliyah. Mereka menganggap kalau terjadi gerhana berarti ada orang besar mati atau ada orang besar lahir. Nah, Nabi mengatakan enggak. Dan ini kejadiannya pada tahun 10 Hijriah ketika wafat putra Nabi bernama Ibrahim bin Muhammad dari budak beliau Maria. Beliau mengatakan, fa'idha, maka jika ra'aitum, kalian melihat dalika, gerhana itu, fad'ullah, maka doalah kepada Allah. Jadi kalau melihat gerhana, perintah pertama apa? Doa. Yang kedua, kabbiru, takbirlah. Yang ketiga, sallu, salatlah, salat gerhana. Yang keempat, tasaddaku, sedekahlah. Jadi ada 4 perintah, Pak. Perintahnya tidak hanya 1 saja, salat saja, tidak, tetapi 4. Doa, takbir, salat, sedekah. Nah, sebisa mungkin ketika terjadi gerhana, semua ini kita amalkan. Ya doa, angkat tangan, ya takbir, Allahu Akbar, karena melihat kekuasaan Allah, nah, kita mengingat kebesaran Allah. Kemudian salat gerhana, kemudian sedekah. Apa fungsinya sedekah ketika gerhana? Apa kaitannya? Para ulama mengatakan as-sadaqatu taruddul bala. Sedekah bisa menolak bala. Nah, jadi ketika terjadi gerhana ini, dikhawatirkan bersamaan itu Allah kirimkan bala. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, disuruh sedekah. Ya umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, aghyar,
yang lebih cemburu minallahi daripada Allah Ta'ala ayyazniya abduh, bahwasanya berzina hambanya, au tazniya amatuh, atau berzina hambanya yang perempuan. Jadi maksudnya Allah paling benci kalau ada hambanya melakukan zina. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna, kalau kalian mengetahui ma a'lamu, apa yang ku ketahui, la dhahiktum, sungguh kalian tertawa, qalilan, sedikit, wala bakaitum, dan sungguh kalian wala bakaitum, dan sungguh kalian menangis, kathiran, banyak. Allahumma ya Allah, hal, bukankah ballaghtu, aku sudah menyampaikan? Hadis ini menunjukkan bahwa setelah salat gerhana disyariatkan untuk ceramah imamnya itu. Karena hadis ini menyebutkan ceramahnya Nabi setelah salat gerhana. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan ceramah setelah salat gerhana. Karena perintah Nabi cuma 4. Doalah, takbirlah, salatlah, sedekahlah, nggak ada kata-kata ceramahlah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. 4 mazhab, 3 mazhab semuanya mengatakan tidak disyariatkan ceramah setelah salat gerhana. Yang mengatakan disyariatkan cuma 1 mazhab, mazhab Syafi'i. Nah, makanya wajar kalau orang Indonesia setelah salat gerhana kemudian apa? Ceramah, karena pakai mazhab Syafi'i. Dan ini sesuai fakta yang dilakukan Nabi. Nabi ceramah. Nah, kenapa mayoritas ulama mengatakan tidak disyaratkan ceramah, padahal faktanya Nabi ceramah? Mereka mengatakan karena Rasulullah ceramahnya semata-mata untuk melenyapkan keyakinan yang salah yang tersebar saat itu. Ketika terjadi gerhana, orang-orang mengatakan, nih gerhana gara-gara anaknya Nabi wafat. Nah, Nabi mendengar suara tadi, maka selesai sholat beliau kemudian naik mimbar ceramah. Tapi pendapat ini kurang bagus. Kenapa? Karena ternyata ceramahnya Nabi tidak hanya ini. Beliau menyebutkan tentang surga, beliau menyebutkan tentang neraka, beliau menyebutkan tentang seorang wanita yang disiksa di dalam neraka gara-gara kucing yang ditahan tanpa dikasih makan. Nah, jadi ceramah beliau itu beberapa macam poin. Sehingga kalau dikatakan itu hanya untuk menjelaskan perkataan orang kafir tidak tepat. Maka dalam hal ini pendapat mazhab Syafi'i insya Allah lebih kuat meskipun menyelisih mayoritas ulama yang lain. Kemudian di sini perintahnya sallu, salatlah. Salatnya di sini tidak harus berjamaah. Sehingga kalau misalnya di masjid tidak ada salat gerhana, panjenengan silahkan salat sendiri nggak apa-apa. Karena kadang-kadang gerhana itu terjadi malam hari jam 2. Malam hari jam 2 panjenengan lihat di langit, loh ada gerhana, kok nggak ada yang salat? Udah langsung bismillah salat sendiri nggak apa-apa. Tetapi kalau sekarang biasanya sudah ada informasi sebelumnya. Kemudian 63. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, thawrani, adalah 2 sapi jantan, aqirani, yang disembelih, finnari, di dalam neraka. Hadis riwayat Tayalisi sahih. Ini maksudnya perumpamaan. Perumpamaan matahari dan bulan mendekam di dalam neraka itu seperti perumpamaan sapi yang sudah disembelih. Namanya sapi disembelih itu nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya sudah di tempat itu saja sudah disembelih. Nah, maka maksudnya matahari dan bulan ini dua-duanya nanti akan berada di dalam neraka, mendekam di situ selama-lamanya, selama ada neraka. Untuk apa matahari bulan dimasukkan neraka? Jangan dikira disiksa, nggak ada salahnya matahari dan bulan. Tapi dimasukkan neraka untuk tambahan siksa bagi orang-orang ahli neraka. Jadi panasnya neraka sudah dahsyat, ditambahi lagi panasnya matahari, na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka hadis ini semakna dengan sabda Nabi SAW tentang lalat. Beliau mengatakan, adzubabu kulluhu finnari. Lalat itu semuanya berada dalam neraka, illan nahla, kecuali lebah, dia tidak di neraka. Hadis riwayat Bazzar sahih. Nah, lalat berada di neraka untuk apa? Sama, untuk nyiksa. Nah, masa lalat kecil untuk nyiksa? Nah, jangan bayangkan lalat dunia. Lalat dunia itu kecil.
Kalau lalat neraka, wallahu alam. Yang penting untuk menyiksa berarti dahsyat. 1364. Inna sesungguhnya asyahra, bulan itu, maksudnya bulan Arab, yakunu kadang-kadang ada tis'atan wa ishrina yauman, 29 hari. Hadis muttafaqun alaih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Arab itu meskipun sering 30 hari, tetapi terkadang juga 29 hari. Artinya apa? Kalau kita puasa Ramadan, kok hanya 29 hari? Nggak usah susah. Kenapa? Itu sudah 1 bulan. Jadi 1 bulan tidak harus apa? 30 hari. Bahkan khusus untuk Ramadan, ketika bulannya hanya isinya 29 hari, kita puasa 29 hari, itu pahalanya sama dengan 30 hari. Khusus apa? Bulan Ramadan. Kalau puasa di bulan-bulan yang lain, ya 29 ya 29. Tapi kalau di bulan Ramadan 29 dianggap 30. Ini dalilnya. Syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang maksudnya meskipun 29 hari tetap dihitung 30 hari. Syahraidin, dua-duanya adalah bulan raya, bulan perayaan. Yang pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Dzulhijjah. Nah, maka bulan Dzulhijjah juga sama ya. Anggaplah itu 29 hari, maka tetap fadilahnya dianggap 30 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada tafsiran yang lain, tapi itu salah satu tafsirannya. 65. Inna syaikha, sesungguhnya orang tua, yamliku nafsah, bisa menguasai dirinya, bisa menguasai nafsunya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, orang yang sudah tua renta ketika puasa boleh cium istri. Jadi ini jawaban Nabi ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya cium istri?" Nabi mengatakan boleh. Kemudian ada orang lain bertanya, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya cium istri?" Nabi mengatakan nggak boleh. Nah, maka beliau ditanya, ini 2 pertanyaan sama, jawabannya kok beda? Beliau katakan yang pertama ini orang tua, dia bisa menguasai nafsunya, maka boleh cium istrinya, nggak apa-apa, karena tidak akan terjadi hubungan intim yang dilarang pada saat puasa. Tapi ini anak muda yang mungkin apa, masih kuat syahwatnya, dikhawatirkan nanti cium lanjut sampai hubungan, maka nggak boleh. Karena itu ringkasnya dalam hal ini bukan dari sisi usia, tapi dari sisi syahwat. Kalau ada orang tua tapi syahwatnya 2000 watt, nah sama juga hukumnya sama dengan anak muda, nggak boleh. Ada anak muda syahwatnya 5 watt, nah maka meskipun dia sudah menikah kemudian mencium istri, nggak ada masalah. Tergantung syahwatnya masing-masing. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa fatwa atau jawaban terhadap penanya itu boleh berbeda-beda macam jawabannya. Imam Syafi'i pernah berada di Mesir. Sebelumnya berada di Irak. Nah, fatwa beliau di Irak dengan fatwa beliau di Mesir kok berbeda? Kenapa? Nah, itu karena kondisi berbeda. Kondisi orang Mesir berbeda dengan kondisi orang Irak. Maka kalau fatwanya berbeda, tidak ada masalah. Karena itu kalau panjenengan tanya kepada saya, kemudian ada jawabannya A, ada orang lain tanya, jawaban saya B, nah, itu kadang-kadang sengaja seperti itu. Misalnya saya ngerti penanyaan ini penanyanya ini seorangnya suka pergi ke sana kemari ini. Nah, maka ketika dia tanya jarak safar, saya kasih yang jumhur. Menurut jumhur, jarak safar yang boleh qashar 80 kilo. Kenapa? Saya ngerti ini orangnya suka pergi ke sana kemari. Sehingga sudah biasa pergi ke sana kemari, itu terasanya ya bukan safar belas. Itu udah adat dia sehari-hari. Tapi ada orang yang sukanya dekem di kampungnya, enggak pergi-pergi, begitu pergi agak jauh terasa lelah. Nah, maka orang seperti ini kasih fatwa yang lain, yaitu kosornya adalah misalnya 24 kilo, ada dalil menunjukkan hal tersebut, enggak ada masalah, dikasih jawaban yang berbeda. Wallahu a'lam. Kemudian hadis 66. Inna sesungguhnya asyaitana setan, idza sami'a apabila mendengar an-nida'a adzan bis salati terhadap salat. Di sini tertulis ahala, ini salah ya. Ini hamzahnya dihapus saja. Menjadi hala. Hala. Apa artinya hala? Artinya madha, maka dia pergi.
Dalam keadaan lahu durab, dia memiliki kentut. Jadi pergi sambil berkentut. Hatta sehingga la yasma'a, tidak mendengar sautahu, suara adzan. Fa'idha, maka apabila sakata, muadzin diam, raja'a, setan balik, yaitu balik ke masjid. Fawaswasa, lalu dia memberikan gangguan. Fa'idha, maka apabila sami'a, dia mendengar al-iqamata, qamat, dhahaba, dia pergi lagi, hatta la yasma'a sautah, sehingga dia tidak mendengar suara qamat. Fa'idha sakata, kalau muadzin diam, raja'a, dia balik, fawaswasa, lalu mengganggu lagi orang yang sholat. Hadis riwayat Muslim sahih. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, yang dimaksud setan di sini adalah iblis, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Tapi ada pendapat yang mengatakan bisa jadi yang dimaksud di sini tidak hanya iblis, tapi ya semua jenis setan. Ya. Tapi ada yang menguatkan pendapat pertama, karena dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya iblis. Pembahasan kedua, hadis ini menunjukkan bahwa setan itu kalau mendengar adzan, dia langsung pergi. Karena itu kita tidak boleh menyerupai setan. Kita berada di masjid ngobrol-ngobrol, tiba-tiba adzan malah pergi, nggak boleh. Kecuali pergi untuk balik. Nih. Loh, kenapa keluar dari masjid? Mau wudhu. Nah, berarti mau balik lagi, nggak apa-apa. Atau pergi karena ada uzurnya. Kenapa pergi? Yang mendengar adzan kok pergi? Saya mau ngimami di tempat lain. Nah, maka ada uzurnya, ada sebabnya, nggak ada masalah. Nih. Sehingga kalau panjenengan sudah berada di masjid, kemudian pas berada di masjid tadi dikumandangkan adzan tanpa ada sebab, jangan keluar, karena menyerupai apa? Setan. Hadis berikutnya 67. Inna syaitana, sesungguhnya setan, idza sami'an nida, apabila mendengar adzan bis shalah, untuk salat, zahaba, dia pergi, hatta yakuna, sehingga sampai, makana, ke tempat, ar-rauha, namanya rauha. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setan kalau mendengar adzan, dia lari sejauh-jauhnya sampai tidak mendengar adzan. Lari dari Madinah sampai ke tempat Rauha. Rauha itu jaraknya berapa dari Masjid Nabawi? Jaraknya 36 mil. Berapa, Pak? 36 mil. Padahal 1 milnya itu 1,8 kilo. Nah, pun dikalikan aja. Anggaplah 35 kali 2 udah 70-an. Nih. Maka sekitar 70 kilo. Ini jauhnya setan lari dari Masjid Nabawi untuk menghindari suara adzan. Karena itu, dari hadis ini diambil pelajaran oleh sebagian ulama, kalau ada setan mengganggu, maka cara ngatasinya apa? Adzan. Panjenengan berada di satu tempat, diganggu oleh setan, tidur di tempat tidur, kemudian digoyang-goyang tempat tidurnya oleh setan. Maka bacalah apa? Adzan. Karena setan lari dari adzan. Ini kesimpulan sebagian ulama. Bolehkah diamalkan? Boleh. Kita bukan ulama, cuma disuruh mengikuti ulama, nggak ada masalah. Tapi boleh juga kita membaca bacaan yang lain. Misalnya membaca ayat kursi, membaca 3 qul, membaca Al-Fatihah, atau membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah yang memang sering digunakan untuk apa? Pengusiran setan. Tapi kalau membaca adzan, silahkan berdasarkan pendapat ulama dari hadis ini, nggak ada masalah. Apakah setan bisa mengganggu manusia? Bisa, dengan izin Allah. Karena Rasulullah mengatakan, ini dalil menunjukkan setan bisa mengganggu manusia. Idza taghawwalat lakumul ghilan, kalau setan itu memunculkan dirinya kepada kalian pada saat safar, fanadu bil adzan, maka adzanlah. Tapi hadis seperti ini derajatnya dhaif. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, idza taghawwalat lakumul ghilan fanadu bil adzan. Tapi ringkasnya, setan ghilan itu ada hadisnya yang sahih, seingat saya dalam Sahih Muslim. Setan ghilan itu adalah setan yang mengganggu musafir. Kalau kita safar di padang pasir,
biasanya lewat jalan A sini misalnya, setan akan menampakkan diri seolah-olah di sana ada kampung. Maka orang yang lewat jalan A ini ragu-ragu, loh, biasanya lewatnya sini, tapi kok kampungnya di sana? Nah, kalau dia ikuti kampung tadi, nanti akan tersesat jalan. Kenapa? Karena begitu didatangi, kampungnya kampung Fata Morgana, nggak ada wujudnya. Itu namanya apa? Setan ghilan. Nah, maka supaya tidak diganggu oleh setan ghilan, kita hendaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersafar itu. Tanpa berzikir, tanpa berwirid, bisa saja setan menguasai kita. Ada seseorang bercerita. Ini cerita bukan cerita dusta, tapi sesuai pengalaman dia. Dia mengatakan, saya pernah naik bis malam-malam, berdua dengan teman. Tapi naik bis itu tanpa baca bismillah. Biasanya baca bismillah, tapi pas lupa nih Pak. Nah, begitu naik bis, karena sudah lelah langsung aja merebahkan diri. Tidak dicari karcis, tidak apa-apa, tiba-tiba berjalan saja. Nah, begitu sudah berada di bis itu sekitar 1 jam, merasa aneh. Ini bis kok aneh sekali ya. Ketika dia noleh ke kanan, ke kiri, ternyata semuanya bajunya putih-putih semua, Pak. Satu bis semua. Kemudian dia melihat ini sampai mana kondisi saya ini. Di bis ini sudah sampai mana. Dia lihat di jendela itu nggak ada apa-apa. Nggak ada lampu, nggak ada motor, nggak ada rumah, dan sebagainya. Maka dia semakin takut akhirnya. Kemudian dia melihat ke orang-orang yang di sekitarnya, ternyata matanya berdarah-darah semua. Nah, dia yakin, wah ini pasti bisnya nggak benar ini. Maka dia baca wirid, baca doa, baca surat-surat, Al-Fatihah mungkin dan yang lain-lainnya. Kemudian temannya dibangunkan, ini kita sudah tersesat bis ini, mari kita segera turun. Maka akhirnya dia minta tolong kepada sopirnya, Pak sopir berhenti, saya mau turun, udah sampai ini. Nah, sopirnya noleh, ternyata sama, darah keluar dari apa? Matanya begini. Wah, ini sopir darah genah nih. Maka langsung dibuka pintu bis, tapi nggak bisa, susah. Didobrak-dobrak nggak bisa, akhirnya didobrak dengan wirid, baca kulhu dan sebagainya. Didobraklah, akhirnya bisa keluar dari bis tadi. Jatuh tersungkur di jalan, sakit semua badannya. Kemudian beberapa saat ada orang kampung lewat. Loh Pak, kok di pinggir jalan ngapain? Saya tadi turun dari bis Pak. Saya tujuannya ke arah sana. Nah, orang kampungnya heran, loh sejak tadi nggak ada suara bis kok. Katanya turun dari bis. Udah pokoknya mampir saja di rumah dulu. Karena sudah menjelang subuh gitu. Nah, begitu sudah sampai di rumah bapak tadi, dia menceritakan apa adanya. Ternyata kata beliau, memang seperti itu beberapa kali terjadi pada orang sekitar sini. Ini cerita sudah lama sekali, saya mendengarnya itu pada saat masih santri, tahun 96-an. Sekarang sudah berapa? 2023. Tahun 96, cerita horor seperti itu saya sudah dengar. Tapi saya belum ngerti apakah itu cerita benar atau tidak. Nah, ternyata tahun 2005 ada orang menceritakan dan dia mengatakan ini sesuai pengalaman saya. Saya tidak bohong, saya menceritakan sesuai pengalaman pribadi saya. Nah, saya cuma mengatakan bahwa ini cerita orang ini apakah benar atau tidak saya nggak ngerti. Tapi kalau kita katakan dia orangnya jujur ya sesuai itulah ceritanya seperti itu. Ini bagi saya sesuatu yang tidak mustahil. Artinya bisa saja setan melakukan seperti itu. Dan ternyata memang bis yang ditumpangi oleh orang tersebut itu dulu ada kasusnya tahun 93, katanya masuk jurang satu bis itu kemudian mati semuanya. Nah, kadang-kadang kemudian bis itu muncul secara gaib. Tapi munculnya hanya sebagian orang yang melihat. Kalau panjenengan keluar dari rumah tidak bismillah, tawakkaltu 'alallah, mungkin akan dimunculi apa? Bis tadi. Tapi kalau panjenengan sudah bismillah, tawakkaltu 'alallah, mencari bis tadi ora ketemu. Bisnya nggak akan nyegat panjenengan, nggak akan. Tapi ketika panjenengan sudah bismillah, tawakkaltu 'alallah, kemudian melakukan perjalanan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali ke sini. Ini tadi hanya saya mengisahkan bahwa setan itu bisa betul-betul mengganggu manusia berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Salah satunya hadis itu tadi. 68. Nah, ini dalil yang kedua bahwa setan aja bisa mengganggu Nabi Muhammad SAW. Inna syaitan, sesungguhnya setan, arada, menghadang, li kepada saya, datang kepada saya. Fasyadda, lalu menyerang alayya kepada saya,
liyaqta'a, supaya dia memutus as-salata alayya, salat saya. Jadi maksudnya ini Nabi sedang salat tahajud, pengen diganggu oleh setan. Dalam riwayat yang lain, dia bawa obor, pengen membakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amkananillahu, maka Allah pun memenangkan saya minhu, terhadapnya. Fadza'attuhu, maka saya mencekiknya. Jadi setan bisa apa? Dicekik. Maka kalau panjenengan ketemu setan, jangan lari, Pak. Lari setannya tambah berani. Tapi langsung baca wirid, dicekik. Sebagaimana Rasulullah, Pak, nyekik. Nah, kalau dia waduh biyung, berarti menungso itu. Orang setan waduh biyung. Walaqad, dan sungguh-sungguh, hamamtu, saya ingin, an uthiqahu, untuk mengikatnya, ila sariyatin, pada satu tiang, hatta tusbihu, sehingga kalian masuk subuh, fatangguru, lalu kalian melihat, ilaihi, kepada setan. Fadzakartu, maka saya teringat, qaula Sulaiman, perkataan Nabi Sulaiman, Rabbi habli, wahai Rabbku, berikanlah untuk aku, mulkan la yambaghi, kerajaan yang tidak pantas, li ahadin min ba'di, untuk seorang pun setelah saya. Nah, akhirnya oleh Nabi dilepas. Faraddahullahu, lalu Allah pun menolak dia, khasian, dalam keadaan hina, artinya tidak bisa mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini dalil sangat kuat menunjukkan bahwa setan bisa mengganggu manusia, tapi tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 69. Inna syaitana, sesungguhnya setan, qala, mengatakan, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, la abrahu, tidak henti-hentinya aku ini, ughwi, menyesatkan, ibadaka, hamba-hambamu, madamat, selama arwahuhum, roh mereka, fi ajsadihim, ini kurang mim ya, fi ajsadihim, pada jasad-jasad mereka. Kalau disuruh sudah ada mimnya ya sudah, berarti milik saya yang salah. Faqala Rabbu, maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati, demi kegagahanku, wa jalali, dan kemuliaanku, la azalu, tidak henti-hentinya, aghfiru lahum, aku ampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka istighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan setan punya tekad kuat untuk menyesatkan manusia. Selama roh masih ada di jasad, dia masih ingin menyesatkan manusia. Maka Imam Ahmad ketika ditalkin oleh putranya, la ilaha illallah, menjelang wafat, maka Imam Ahmad mengatakan, la ba'd, belum. Nah, setelah itu sadar. Nah, pas sadar maka ditanya, loh Pak, saya tadi talkin la ilaha illallah, kalau panjenengan mengatakan belum, kenapa? Maka beliau jawab, saya tidak ngomong kepada kamu, tapi setan datang kepada saya mengatakan, hei Ahmad, kamu selamat sudah dari saya ganggu kamu terus nggak bisa. Maka Imam Ahmad mengatakan, belum, saya belum selamat. Kenapa? Roh masih ada di tubuh saya, belum selamat. Kalau orang sudah lepas, nah itu baru saya selamat dari kamu. Kemudian hadis ini menunjukkan pentingnya apa? Istighfar. Selama kita istighfar, maka Allah akan kasih ampunan. Dan setiap hari manusia melakukan apa? Dosa. Maka setiap hari manusia harus membaca istighfar. Karena itu saya ulang lagi, istighfar 100 kali, jangan ditinggalkan. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Terakhir ya, 70. Inna syaitana, sesungguhnya setan, qad ya'isa, atau qad ayisa, sungguh telah putus asa, ayya'budahu, untuk menyembahnya, al-musallun, orang-orang yang salat, yaitu umat Islam yang salat. Walakin, akan tetapi, tidak putus asa, fit tahrish, di dalam mengadu domba, bainahum, di antara orang-orang yang salat. Hadis ini di dalam Sahih Muslim ada tambahan. Sesungguhnya setan itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Artinya setan sudah putus asa, jazirah Arab tidak akan lagi menyembah dia. Ini berarti fadilahnya apa? Jazirah Arab. Kalau luar jazirah Arab mungkin ada orang-orang salat yang nantinya akan menyembah setan lagi. Tapi jazirah Arab mereka sudah putus asa. Tetapi fit tahris bainahum, tidak putus asa untuk ngadu domba antara orang-orang salat. Karena itu diketahui dari sini
bahwa kalau ada perseteruan antar sesama muslim itu pasti sumbernya dari syaitan. Karena itu para ulama mengatakan, kalau ada muslim dengan muslim berperang, ini ada 3 kemungkinan saja. Kemungkinan pertama, kita ketahui bahwa dua-duanya salah, maka jangan ikut salah satu. Kemungkinan kedua, kita tidak tahu siapa yang benar, maka jangan ikut salah satu. Kemungkinan ketiga, ini terakhir. Kita tahu yang sini benar, yang situ salah. Kalau tahu betul seperti itu, belalah yang benar. Maka dalam kasus perang antara Ali dengan Muawiyah, sama-sama sahabat Nabi. Ali sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi. Ini sikap sahabat ini ada 3 macam. Ada yang gabung kepada Ali. Kenapa? Tahu Ali benar, harus dibantu, harus dibela. Ada yang tidak mau gabung. Kenapa? Karena tidak ngerti. Ini sama-sama sahabat kok perang, gimana ini? Udah saya nggak ngerti urusan, saya nggak mau ikut. Yang ketiga, ada yang berusaha untuk apa? Menasihati keduanya. Jangan perang, jangan perang. Tetapi karena Sayyidina Ali merasa memang berada di dalam kebenaran, dia harus membela kebenaran tersebut. Tapi yang harus kita yakini adalah sama-sama sahabat Nabi perang, jangan sampai kita katakan perangnya karena hawa nafsu. Ini jangan sampai. Para ulama mengatakan perang antara para sahabat itu hanya karena salah ijtihad. Jadi Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad. Salah satunya ada yang salah ijtihadnya. Yang salah siapa? Muawiyah yang salah. Ali ijtihadnya benar. Nah, kalau hanya salah ijtihad, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka sudah melakukan suatu kesalahan, tapi insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.